warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan dan kita hormati Hadratil Mukarram guru kita ajengan Mbah Kiai Haji Selamat Haji Sien, para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan saya sampaikan, mohon maaf saya ada tugas penelitian dari Kemenag. Saya nanti mohon ada beberapa orang yang akan saya jadikan sebagai objek penelitian saya, terutama Pak Kiai. Saya akan mewawancari beliau tentang perkembangan tafsir Jalalain dan Faq serta pengaruhnya terhadap pemahaman keagamaan di Cilengsi. Karena itu nanti saya mohon yang diberi angket dijawab dengan sejujurnya. Namanya rahasia, tidak saya cantumkan karena ini bagian dari bagaimana perkembangan untuk dakwah berikutnya di daerah Cilengsi. Satu. Yang berikutnya, semalam kita sudah ada pergantian tahun. Saya coba cari-cari apa sih perbedaan antara umur dengan usia. Kadang-kadang kita berpikir usia kita sekian tahun, umur kita sekian tahun. Tapi apa sebenarnya yang membedakan antara umur dengan usia? Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita baca beberapa hadis, walaupun hadis ini pun ada yang mendhaifkan, terserah. Tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ada yang mengatakan bukan khairun nas, tapi mengatakannya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dalam kitab An-Nasahi Ad-Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Muhammad Al-Haddad. Dalam hadis itu, orang yang sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya, aktivitasnya, kegiatannya adalah baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tetapi dia amalnya, aktivitasnya, kegiatannya buruk. Bahkan dalam kitab itu disebutkan kullama al-amru fi ta'atillah kanatil hasanatu aksar wad darajatu arfa'. Siapa orang ketika umur itu digunakan untuk taat, bakti, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kanatil hasanatu aksar, maka kebaikannya dia akan lebih banyak lagi. Contoh, saudara-saudara, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup, beliau tidak ada kejelekan sedikit pun, beliau tidak ada celak sedikit pun, kebaikannya selalu menambah. Beliau sudah meninggal, kanatil hasanatu aksar, maka kebaikannya terus dan terus bertambah dan makin banyak. Itulah yang disebut umur yang menjadi berkah, dan itulah yang seperti itu disebut namanya usia. Kalau umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
umur umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in, tapi usia bisa jadi dia akan dikenang selama hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun, tetapi secara usia sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenang. Kita tahu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala padahal umurnya sebentar, umurnya tidak banyak, tetapi secara usianya terus dikenang sampai kita mendapatkan atau sampai kita mengenang beliau selama hidupnya. Itulah namanya usia. Karena itu seorang yang usianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus panjang, atau umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dia akan menambahkan kebaikannya dan dia akan terus ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amatulil umri bi ghairi taatillah babalaun wa syarrun wa tada'ab al hasanat wa tada'ab al khati'atu. Kata Abdullah bin Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad, beliau mengatakan orang yang umurnya untuk tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, babalahun wa syarrun, maka itu menjadi ujian dan menjadi kejelekan. Saudara-saudara, dalam Al-Quranul Karim kata-kata ujian musibah itu ada 3 minimal. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata balaun hasanun. Ada ujian, ada cobaan. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata cobaan, ujian, bahkan malapetaka itu dengan kata-kata musibah. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata malapetaka, adab, dengan kata-kata adab. Sehingga kita sering mengenal kata-kata adabun alim, adab siksa yang pedih. Apa perbedaan antara bala, antara musibah dan antara adab? Bala itu bisa menimpa kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang berbanyak maksiat kepada Allah, berbuat banyak maksiat pada Allah, tetapi juga kepada orang yang ahli ibadah. Kita kenang dan kita tahu siapa itu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau orang yang sangat banyak beribadahnya, dulu menjadi orang yang paling kaya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bala, diberi ujian, dan ujiannya itu sangat berat sekali daripada ujian kita. Beliau ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekayaannya hangus semuanya, anaknya pun meninggal, bahkan dirinya pun itu dikena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ia sabar menghadapi balaun hasanun, dia akan menjadi, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Nabi Ayub alaihissalam sampai konon Nabi Ayub lebih ganteng daripada sebelumnya. Itulah namanya bala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kena balaun, kena ujian. Ujian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan kesabarannya yang pada akhirnya menimbulkan hikmah, sampai sekarang hikmah itu masih ada dalam diri kita. Itulah namanya bala. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Nah sekarang kita, apakah kita dalam hidup selama 1 tahun dari mulai 22 sampai 23 ini kita termasuk kena bala? Ujian, kalau itu kita sabar menghadapi ujian, maka di depan ada hikmah yang sangat besar. Bisa jadi itu namanya kesuksesan yang tertunda. Beda dengan musibah. Kalau musibah itu ada rekayasa manusia.
ada usaha manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan musibah kepada orang tersebut. Bisa jadi karena banyak dosanya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang itu dia banyak durhakanya, banyak maksiatnya kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah kepada orang itu. Dan orang itu bukan pada orang yang benar saja, bukan hanya orang pada maksiat saja, tetapi semuanya bisa kenanya. Kalau bala itu menimpa kepada orang yang tidak benar, kalau musibah banyaknya pada orang yang tidak benar, maka bala itu bisa menimpanya kepada orang yang banyak benar dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara azab itu adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya kepada orang-orang yang durhaka pada Allah. Kalau musibah orang yang baik dan yang tidak baik pun kena, maka adab siksa itu kepada orang-orang yang tidak baik saja, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika ini dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika Abu Jahal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana hadzal haqqu min indik famtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi adabin alim. Karena ketika ini dalam sisi asbabun nuzul ada yang mengatakan ini adalah Abu Jahal. Ada orang yang mengatakan masir lain adalah orang-orang musyrik ketika itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an itu adalah benar-benar dari Engkau wahai Allah, benar-benar dari sisimu ya Allah, amtir alaina minas sama'i hijaratan, turunkan dari langit sebuah batu kerikil, awi tina bi adabin alim, atau berikan kami siksa yang sangat pedih. Tapi apa kata Allah dijawab? Ya Rasul, walaupun mereka minta untuk diadab, untuk disiksa, selagi engkau ada di situ, tidak akan aku adab mereka. Saudara-saudara, bayangkan, itu dulu waktu Rasulullah SAW ada orang kafir minta untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, datangkan kerikil, datangkan batu, bahkan disiksa, berdatangkan siksa yang pedih. Tetapi ketika ada Nabi Muhammad SAW di situ, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta hum yastaghfirun. Kuncinya ketika kita diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika dalam hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh adab dari kita. Kenapa mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi karena perbuatan tingkah laku mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Apabila pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Bila lisan lukai hati, di mana obat hendak dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.